Di sebuah kota kecil yang sunyi, berdiri rumah tua, 2 lantai yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya rapuh, cat dindingnya mengelupas, dan jendelanya selalu tertutup. Rumah itu dikenal warga sekitar dengan satu nama sederhana. Rumah tua coklat. Tak ada yang tahu pemiliknya, dan tak ada yang berani mendekat. Tapi suatu hari, seorang pria bernama Reza pindah ke rumah itu. Ia seorang penulis novel misteri yang mencari tempat tenang untuk menyelesaikan bukunya. Bagi Reza, rumah tua itu hanya latar, bukan ancaman. Hari pertama ia tinggal di sana, semuanya tampak biasa, sedikit berdebu, sunyi, dan dingin. Namun, malam harinya, tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Itu yang aneh karena Reza tak pernah naik ke lantai 2. Tangga ke atas penuh sarang, laba-laba, dan reot. Ia bahkan belum membuka satupun pintu di sana. Tapi suara langkah itu terus muncul setiap malam, selalu pelan, satu demi satu. Seolah seseorang berjalan bolak-balik di atas langit-langit. Suara lantai tua yang berderit membuatnya tak bisa tidur. Ia mencoba membiarkan. Mungkin tikus, pikirnya, atau kayu yang memuai karena udara malam. Namun pada malam keempat, suara itu berubah. Tak lagi hanya langkah, tapi juga seretan seperti sesuatu yang ditarik perlahan di lantai atas. Dan pagi harinya, Reza mulai menemukan hal-hal aneh. Cangkir di dapur bergeser sendiri. Buku-buku di rak jatuh tanpa alasan. Dan cermin di kamar mandi mulai memunculkan bayangan orang lain berdiri di belakangnya. Hanya sedetik, lalu hilang. Ia mulai mencatat semua kejadian. Setiap malam, tepat pukul 2, suara itu datang. Langkah, seretan, kadang terdengar. Suara seperti lemari dibuka, tapi Reza tetap tidak berani naik. Sampai akhirnya, rasa penasaran menang. Malam ke-7, ia menyalakan senter dan perlahan menaiki tangga yang berdebu. Udara di lantai atas berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, tapi terasa berat. Ada 3 pintu di lorong sempit itu. 2 di antaranya terkunci. 1 terbuka perlahan dengan sendirinya. Itulah awal dari akhir. Sejak malam itu, Reza tak pernah menulis lagi. Ia mengurung diri, tidak menjawab telepon, tidak membuka pintu. Tetangganya hanya melihat satu hal aneh. Jendela lantai atas yang selama bertahan-tahan tertutup, kini terbuka. Tirainya bergerak seolah seseorang berdiri di sana, memandangi jalan. Seminggu kemudian, polisi mendobrak masuk. Reza menghilang, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada mayat, hanya catatan terakhir yang ia tulis di buku harian. Aku tahu sekarang kenapa suara itu datang setiap malam. Dia tidak marah, hanya kesepian. Tapi kini aku sudah bersamanya dan dia tidak sendiri lagi. Kini rumah itu kembali kosong, tapi suara langkah dari lantai atas masih terdengar. Setiap malam pukul 2. Jika kau lewat depan rumah tua coklat itu, jangan menatap ke jendela lantai 2, karena jika kau melihat ke atas, kau mungkin akan menemukan dia melihat balik.